sahabat Rema yang terkasih, jumpa kembali tanggal 2 Juli 2026. Saya akan memulai renungan ini berdasarkan bacaan hari ini. Bacaan yang pertama, Kitab Nabi Amos bab 7 ayat 10 sampai dengan 17. Pesan itu bergema pada abad ke-8 sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ketika Raja Yeroboam kedua menjadi raja di Israel dan Amazia menjadi imam kepala pada waktu itu di Betel, tempat berdoa resmi untuk kerajaan. Nabi Amos bukan siapa-siapa. Dia seorang penggembala, dia seorang petani yang sederhana. Namun demikian, Allah memanggil dia untuk menyampaikan pesannya kepada umat terpilih pada waktu itu. Dan pesan itu adalah suatu nubuat akan kehancuran kerajaan Israel pada waktu itu. Apa yang terjadi? Amazia sebagai imam resmi menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Amos, bahkan ingin membungkam Nabi Amos untuk tidak berbicara lagi di tempat suci tersebut. Disinilah letak pesan yang menurut saya sampai saat ini masih bergema dan sangat berguna untuk masyarakat, untuk umat kita. Mengapa demikian? Karena dalam kisah ini ada suatu pertentangan antara suara kebenaran Nabi Amos dan pesan atau penanganan Imam Amazia sebagai petugas resmi dari kerajaan untuk membuat pesan Nabi Amos tidak tersebarkan. Namun demikian, kita menjadi sadar bahwa kebenaran mencari jalannya sendiri. Bahkan Allah menggunakan orang yang sederhana menjadi nabinya untuk membawa warta yang harus disampaikan. Dan kadang-kadang warta kebenaran itu menyakitkan hati, tidak menenangkan hati, sehingga Raja Yeroboam kedua dan Imam Amazia merasa terusik hatinya. Dan disinilah letak apa yang harus dijalankan oleh seorang nabi yang benar. Seorang nabi yang benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah dengan gagah berani menyampaikan kepada umat meskipun dia tahu ada risikonya. Bahwa warta kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa membuat kegaduhan. Tapi kegaduhan dalam rangka membuat suatu keadaan menjadi lebih baik. Maka tidak mengherankan Allah menggunakan orang sederhana, bahkan kadang-kadang anak gembala seperti yang terjadi di Lasalet, yang terjadi di Lourdes, dan lain sebagainya. Ini membuat peringatan pada kita semua pada zaman ini, agar kita juga mendengarkan warta Allah yang tidak selalu melalui pejabat-pejabat atau juga melalui pelayan-pelayan dalam gereja, juga harus mendengarkan kita, mereka-mereka yang sederhana, mereka yang kecil. Bahkan kadang-kadang pesan orang-orang kecil, ungkapan hati, seruan, dan keluhan orang-orang kecil, juga anak-anak kecil, sangat berguna untuk memperbaiki kehidupan bersama kita, khususnya di dalam menggereja. Untuk itulah, kebenaran sejati yang kita terima melalui kehidupan menggereja, melalui Roh Kudus, melalui bisikannya pada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menggerakkan, untuk mencari kebenaran, ini hendaknya kita dengarkan, kita wartakan, kita terapkan di dalam kehidupan kita.
Allah akan memberi kekuatan. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya memberi keberanian kepada kita semua untuk pertama mendengarkan dengan baik apa yang dikehendaki oleh Allah, juga melalui orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil. Yang kedua, kita berani menyampaikan, kalaupun itu akan membuat kesulitan bagi diri kita sendiri. Dan mengapa kita berani? Karena Roh Kudus di belakang kita, dan karena kita menyampaikan apa yang benar. Keberanian ini tidak muncul dari diri kita sendiri, tapi ini muncul dari kekuatan Roh Kudus sendiri. Dengan demikian, marilah kita mencoba di dalam kehidupan ini, mengusahakan agar pesan warta kebenaran, iman sejati kita sampaikan dengan sepenuh hati, dengan cuma-cuma kepada orang-orang, dengan melihat bahwa keadaan kita juga memerlukan masukan-masukan kebenaran iman agar kehidupan gereja kita, kehidupan masyarakat kita menjadi lebih baik. Semoga pesan Nabi Amos menjadi suluh semangat bagi diri kita masing-masing dan dalam kebersamaan ini untuk memperbaiki situasi, keadaan yang sedang kita alami sekarang ini. Tuhan menyertai kita semua, dan semoga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin.